Shalom, apa kabar saudara-saudara Chosen Generation? Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya dalam kondisi baik karena Tuhan kita selalu baik. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang di luar sepengetahuan Tuhan. Semua terjadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang hebat. Kita percaya Tuhan itu master plan yang luar biasa. Dia merancangkan hidup kita hebat luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang indah, bahkan dia mempersiapkan semua yang indah buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya kita semua dipulihkan Tuhan, kita semua dikuatkan Tuhan. Saya bersyukur dengan keadaan ini, saya bersyukur dan saya melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian. Tuhan Tuhan sepertinya ngatur sedemikian rupa. Sebelum khotbah ini, sebelum ada masalah ini, Tuhan ngajarin kita tentang kenabian, pelayanan kenabian. Dan begitu terjadi kejadian ini, itu suatu hal yang luar biasa, di luar pola pikir. Ternyata benar, semua jemaat ini adalah pendoa-pendoa. Dan saya ngelihat ada kubu-kubu doa yang dibangun. Kubu doa di rumah Pak Robert, ada yang kubu doa di rumah Ayu, ada yang kubu doa di Harapan Indah. Dan itu terbangun semua. Dan saya percaya ada kubu-kubu doa yang lain. Kubu doa yang lain. Contohnya Pak Yogo di Jonggol berserta keluarga. Dan kubu-kubu doa yang lain. Dimanapun saudara berada. Chosen Generation. Saudara bikin kubu-kubu doa itu. Dan saudara pasti akan mengalami Tuhan. Saudara akan mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Saya banyak dapat pernyataan-pernyataan dari Tuhan lewat teman-teman pelayanan, lewat saudara-saudara yang sudah berdoa. Contohnya ada penglihatan ini dan semua dipatahkan. Dan saya bilang, ini pelayanan kenabian sudah bergerak di Chosen Generation. Pelayanan kenabian sedang terjadi di Chosen Generation. Dan saya percaya lewat doa-doa kita semua akan dipulihkan. Tidak ada satupun doa yang akan kembali dengan sia-sia. Semua doa akan menghasilkan suatu karya dan suatu hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena doa itu dialaskan di dalam nama Yesus yang luar biasa. Terima kasih buat kesatuan hatinya, terima kasih buat semua kepeduliannya, terima kasih buat kekompakannya, di mana tiap jam 3 sore kita bangun kubu-kubu doa, tiap jam 3 sore kita bangun pelataran-pelataran supaya kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita benar-benar masuk di dalam satu peperangan rohani. Dan kita percaya dalam waktu dekat ini akan terjadi banyak sekali perubahan, akan terjadi banyak sekali pemulihan di bangsa ini, bahkan di seluruh umat manusia. Kita lihat ya, sekarang ini tragedi, benar-benar tragedi luar biasa. Hanya gara-gara satu virus yang kecil, yang sepertinya tidak terlihat, tidak berarti, tapi bisa goncang dunia sedemikian rupa. Bahkan, maaf, bisa menggoncang iman orang-orang percaya. Orang-orang percaya pun jadi serba ketakutan. Hidupnya jadi serba was-was. Jadi tidak seperti dulu lagi, yang selalu enjoy, selalu bisa merdeka. Sekarang jadi seperti terkungkung. Saya waktu beberapa hari lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan bilang gini, sekarang waktu seperti berhenti. Waktu seperti berhenti. Tapi Tuhan bilang, ada waktunya. Aku akan bertindak. Ada waktunya, aku akan berkarya. Dan semua akan dipulihkan Tuhan. Dan saya percaya lewat kejadian ini yang dipermuliakan nama Tuhan. Iblis boleh merancang rancangan yang jahat, tapi Tuhan selalu merancangkan kebaikan buat saudara dan buat saya semua. Amin. Kita sedang dalam situasi yang benar-benar gak nyaman. Sebagai umat manusia, jujur, kita dalam situasi yang serba gak nyaman. Tapi percaya dah saudara, kenyamanan kita bukan karena apa yang ada di dunia ini. Tapi kenyamanan kita karena apa yang ada di surga. Yang Tuhan siapkan buat saudara dan buat saya. Itulah kenyamanan yang sesungguhnya. Hati kita tidak fokuskan di dunia lagi, tapi hati kita fokuskan di surga.
di mana ada Tuhan bertahta. Oleh sebab itu judul khotbah hari ini mengarahkan pandangan kita ke atas. Mengarahkan pandangan kita ke atas. Saudara tahu kapal Nabi Nuh tidak boleh ada jendela di lambung kapal, tidak boleh ada jendela, tidak boleh ada jendela, cuman boleh ada di atas, di atap kapal. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat ke dunia. Kita nggak bisa melihat ke dunia. Tuhan hanya mau melihat ke atas. Karena dari situlah pertolongan-pertolongan kita. Dari situlah pertolongan-pertolongan kita. Sekarang banyak sekali kendala-kendala di dunia ini. Saya banyak dapat WhatsApp, sudah tidak boleh keluar lagi dari rumah, dari lingkungan sini. Kenapa? Karena sudah banyak yang terkena, udah mulai menyebar segala macam. Tapi kita percaya. Semua dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Dunia tidak nyaman. Tapi kita percaya kalau hati kita benar-benar kita taruh di Tuhan, kita nggak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi dunia ini. Kita tetap aman, kita nyaman di dalam Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisi kiri, berpuluh-puluh ribu di sisi kanan, tapi kita tetap tenang, kita tetap aman. Kenapa? Karena semuanya Tuhan adalah pembela kita. Dari atas semuanya, Tuhan adalah pembela kita. Saudara mungkin bisa lihat, sama-sama kita bisa lihat. Seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas di tengah ancaman yang sedemikian hebatnya, sedemikian rupa hebatnya, di tengah belenggu hidupnya, di tengah penjara, habis didera, habis diserajam sama batu, dia diikat kakinya dipasung, tapi apa yang dia lihat? Apa yang dia bikin? Paulus dan Silas. Dia tetap berdoa, dia tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Saya tahu satu hal, karena dia tidak mengarahkan pandangannya ke dunia. Dia tidak mengarahkan pandangannya ke dirinya sendiri, tapi dia mengarahkan pandangannya ke surga, di mana tahta Allah. Kita lihat seorang anak kecil suka ngelihat ke atas. Kalau apa sih yang kita konot? Apa sih yang bisa dapat ketika kita melihat ke atas? Kita lihat semua yang bagus, semua yang indah, semua yang luas. Tidak ada batasnya. Tapi sayangnya, memang sayang. Begitu rindu anak kecil ke bulan. Anak kecil suka nyanyi, ambilkan bulan bu, ambilkan bulan. Dia rindu ke bulan. Begitu mau dibawa ke bulan, ketakutan mati. Begitu kan dengan orang Kristen. Begitu rindu sama surga. Begitu rindu bertemu Tuhan. Begitu di ambang maut. Takut juga. Nah, kita jangan jadi seperti itu. Gimana caranya kalau hati kita, kalau fokus kita atau pandangan kita arahkan ke surga, apapun yang terjadi, kita nggak pernah akan takut. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah akan mengalami ketakutan. Kenapa? Karena percaya yang bersama kita, yang berjalan bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang berjalan bersama kita, selalu menyertai kita. Yang berjalan bersama kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Allah Khalik langit dan bumi. Kita lihat sama-sama di Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar dalam penjara. Setelah mereka berkali-kali didera, berarti berkali-kali mereka mengalami aniaya. Enggak selesai. Tapi mereka dilempar ke dalam penjara. Dan penjaranya pun bukan penjara yang biasa. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ini tahanan yang paling brengsek. Kenapa? Karena harus dikawal, harus dijaga. Kenapa? Paulus tidak melakukan apa-apa. Silas tidak melakukan apa-apa yang jahat. Tapi karena orang-orang telah menentang Yesus, apa yang terjadi? Dia dilempar dan dibawa ke penjara. Dia dikawal di penjara itu supaya dia dijaga dalam penjagaan yang paling ketat.
Di sini dibilang ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara perhatiin, udah diderah, terus dilempar lagi ke dalam penjara yang paling tengah. Penjara yang paling tengah, saya lihat ya, penjara yang paling tengah itu artinya penjara yang terketat. Biasanya itu untuk tahanan yang paling kejam, pemberontak yang paling kejam, dan akan dijatuhi hukuman mati. Akan dijatuhi hukuman mati. Bisa nggak saudara bayangkan? Bisa nggak saudara bayangkan di tengah ketidakpastian akan hidupnya sendiri, akan apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh Paulus dan Silas, mereka tetap berdoa. Di sini di ayat 25 dibilang, tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin, kalau saya bilang gini, mungkin ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, penjara dalam penjara lain ikut memuji Tuhan, ikut memuliakan Tuhan. Bukan hanya mendengar, ikut bernyanyi. Mereka kebawa dengan emosi dari Paulus dan Silas. Mereka kebawa dengan penyembahan dari Paulus dan Silas. Akhirnya mereka terjamah. Luar biasanya di sini dibilang, di tengah-tengah ketidakpastian, tapi dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tahukah saudara, orang yang bisa memuji Tuhan siapa? Orang yang bisa memuji Tuhan adalah orang yang mengerti kebaikan Tuhan. Saudara bisa berbeda ketika dia dalam masa aniaya, dalam masa cobaan, dalam masa yang begitu berat, dia tetap bilang, Tuhan baik dalam segala hal. Kita percaya setelah ini waktunya tidak lama lagi, Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan. Oleh sebab itu, bersiaplah untuk menyambut Tuhan di awan-awan sebagai mempelai kita yang kudus. Bersiaplah supaya saudara pun hidup kudus. Arahkan terus pandangan saudara ke atas. Arahkan terus pandangan saudara ke atas. Saudara tidak pernah akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia saat ini. Percayalah, semua yang terbaik Tuhan lagi siapin buat kita. Kita beberapa kali kita doa, Tuhan selalu ngomong gini, semua sudah siap. Semua sudah siap. Apakah saudara dan saya benar-benar sudah siap? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Kita lihat ya sekarang, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia sedang menangis. Ekonomi dunia hancur. Awal tahun 2020, Tuhan bilang ini tahun peperangan rohani terdahsyat. Kalau banyak orang bilang Armageddon itu peperangan fisik. Kalau saya bilang mungkin bukan yang dimaksud Armageddon itu bukan selalu peperangan fisik. Tapi bisa juga peperangan rohani, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, itu diserang terus sama kuasa kegelapan. Gimana caranya saudara bertahan sampai pada kesudahannya? Kita lihat di Matius 24 ayat ke-13. Matius 24 ayatnya ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita bertahan terus sampai ke akhir. Kita percaya kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan. Kita semua akan terbang ke awan-awan. Orang Israel tidak akan pernah keluar dari Mesir jika mereka tidak pernah berseru akan kesesakan mereka. Saudara lihat, orang Israel tidak pernah bisa keluar dari Mesir kalau mereka tidak pernah berseru, mereka lagi sesak. Kita lihat ya, kita tidak pernah akan bisa berseru sama Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami kesesakan-kesesakan seperti sekarang.
Karena virus yang begitu kecil, kita jadi banyak orang serba ketakutan. Megang ini nggak berani, megang itu nggak berani. Pucak mata nggak berani. Bahkan maaf, bersihin hidung pun nggak berani. Bukan nggak mungkin kan? Nanti sekarang orang-orang yang tadinya nggak pernah berjemur, sekarang jadi berjemur. Jangan kaget nanti kalau virus ini selesai semua pada hitam. Ya kan? Jadi aneh semuanya. Memang nggak salah. Matahari bagus kok. Kita berjemur nggak salah. Kita berjemur nggak salah. Tapi kita jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kepanikan. Seperti yang orang dunia lakukan. Kita boleh berjemur. Silakan, itu bagus. Itu anugerah dari Tuhan, matahari itu. Itu bagus. Tapi sikap hati kita yang menentukan semuanya. Saudara berseru aja sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa berseru, dia akan kulepaskan. Barang siapa berseru, dia akan dibebaskan. Barang siapa berseru, dia akan diberi kelegaan. Saudara berseru, berseru terus dalam nama Tuhan. Saudara terus memuji dan memuliakan Tuhan. Di sana saudara akan mendapatkan ketenangan. Di sana saudara akan mendapatkan kelegaan. Begitu umat Israel berseru sama nama Tuhan, Musa diutus untuk membawa kelepasan bagi umat pilihan. Memang semua harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Semua tidak pernah akan menjadi lebih baik, justru semua akan menjadi lebih kacau. Kenapa? Karena dunia manusia sudah semakin jahat. Manusia sudah tidak peduli lagi satu sama lain. Manusia sudah kehilangan kasih yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada satu orang filsuf, penulis, dia bilang, makhluk yang paling buas di dunia ini bukanlah makhluk-makhluk purbakala, bukanlah makhluk-makhluk yang menakutkan seperti apa, bukan, tapi makhluk yang paling buas di dunia ini adalah manusia. Manusia itu lebih jahat dari semua makhluk di dunia. Manusia yang tidak berubah, manusia yang hidup di bawah kendalinya sendiri, dia lebih jahat dan lebih buas dari makhluk apapun yang ada di dunia. Oleh sebab itu ada peribahasa yang berbunyi homo homini lupus. Artinya manusia akan memakan manusia. Demi apa? Demi kepentingannya, demi asetnya, demi hartanya. Mereka nggak peduli lagi dengan kasih. Mereka nggak peduli lagi dengan orang lain. Yang mereka peduli adalah nama baik saya. Yang mereka peduli adalah harta saya. Yang mereka peduli adalah tahta saya, jabatan saya. Semua saya. Dan ini yang membuat manusia jadi kacau balau. Awal tahun Tuhan bilang ekonomi hancur. Ekonomi akan hancur. Dan benar terjadi. Ekonomi dunia hancur. Hanya karena virus. Ekonomi dunia hancur hanya karena virus. Virus ini tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Setelah ini virus selesai, mungkin antikris akan keluar. Dan sebelum antikris keluar, kita percaya, kita semua udah di awan-awan. Percayalah, kita ngeliat terus, pandang terus ke atas, kita pandang terus ke atas, dan kita akan ngeliat Tuhan bertahta di sorga. Dan di sana hati kita berada. Kalau saudara melihat terus ke Tuhan, melihat terus ke surga, saudara punya hati, saudara akan arahkan ke surga. Saudara punya hati, saudara akan taruh di surga. Dan di sana ada tahta Allah. Orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, dia pasti akan berkomunikasi terus dengan Tuhan. Orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, dia pasti akan mau berkomunikasi bersama Tuhan. Tuhan pakai sekarang masalah ini. Tuhan pakai masalah ini. Virus ini, Tuhan pakai pandemi ini. Tujuannya satu. Supaya umatku mau berkomunikasi dengan aku. Supaya umatku tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Supaya umatku tidak lagi jatuh di dalam kesalahan-kesalahan dunia yang sama. Supaya umatku memanggil namaku. Supaya umatku memuliakan aku. Supaya umatku menyenangkan hatiku selalu. Itu yang Tuhan rindukan. Kolose 3 ayat 1-2. Kolose 3
ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus, orang yang sudah dibangkitkan bersama Yesus, artinya orang yang hidup dalam hidup baru, carilah perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Mengarahkan pandangan kita ke atas, bukan di bumi. Banyak orang hari ini pergi ke gereja, beribadah, tapi hatinya tetap di bumi. Hatinya tetap di dunia. Oleh sebab itu mereka diliputi oleh berbagai kekhawatiran, ketakutan. Mereka diliputi oleh berbagai jenis kedagingan. Mereka gak bisa lepas dari yang namanya kedagingan. Mereka hidup dalam ego. Dan ego ini yang membuat manusia jadi begitu kejam. Banyak orang Kristen jadi, maaf, seperti anjing. Seperti anjing. Tahu anjing? Anjing itu tidak pernah mengarahkan ke atas. Kecuali dapat makan. Kecuali butuh makan, baru dia nengok ke atas. Anjing itu selalu jalannya nunduk ke bawah. Kenapa? Karena dia mengendus di bawah. Di bawah ada apa? Di bawah ada makanan. Di bawah ada kesenangan. Di bawah ada kenikmatan. Itu anjing. Anjing selalu mengendus ke bawah. Begitu dia nengok ke atas, dia cuma minta makan. Berapa banyak orang Kristen hari ini seperti ini. Mereka ngendus terus ke bawah. Ngendus terus ke bawah. Kuatir, takut. Cari duit. Muasin egonya, muasin hidupnya dengan semua kenikmatan. Banyak orang bilang, duit itu bukan segala-galanya, tapi begitu gak ada duit, kayaknya hilang segala-galanya. Banyak orang bilang seperti itu. Ini salah satu ciri orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan. Hidupnya dikendalikan oleh uang, hidupnya dikendalikan oleh materi, hidupnya dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan. Akhirnya apa? Mereka sering ketakutan, mereka sering gentar. Banyak sekali orang-orang Kristen hari ini yang hidupnya seperti anjing, yang terus mengendus ke tanah, yang buat gentar. Mereka jadi gentar dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena terus mereka ngendus ke tanah, mereka tidak mau kehilangan dunia ini. Mereka ingin mendapatkan segala-galanya di dunia ini. Mana mungkin saudara mendapatkan semuanya di dunia ini. Dan begitu mati saudara masuk surga. Tuhan bilang, kalau kamu mau ke sana, lepasin segalanya di dunia ini, saudara baru bisa mendapatkan harta yang sesungguhnya. Saudara tidak bakal mendapatkan semua. Dan mendapatkan juga di sana. Kedamaian kita itu bukan dari dunia. Kedamaian kita itu dari surga. Surga yang memberikan kita damai. Bukan dunia yang memberikan kita damai. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa buat kita. Dunia hanya bisa memberikan kita dosa, dan kehancuran. Tapi Tuhan bisa memberikan kita damai yang tidak bisa diusik oleh dunia ini. Jangan lagi mengendus ke tanah. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia. Begitu saudara mengendus ke tanah, saudara akan mengalami berbagai kepanikan dan berbagai ketakutan. Saudara lihat ya, saudara nonton berita hari ini. Semua berita, dari berita lokal sampai berita luar negeri. Semua yang dibahas sama, pandemi. Semua, jujur. Ini fakta. Tapi dari dalam fakta, juga tersirap di situ berbagai roh ketakutan. Di dalam fakta, di situ dimasukkan sama kuasa gelap berbagai roh ketakutan yang menguasai pikiran-pikiran banyak orang, yang membuat orang jadi lemah tubuhnya, imunnya, semua sistem antibodinya semua hilang. Kenapa? Karena mereka terus mengarahkan hidupnya pada ketakutannya. Tidak, anak-anak Tuhan gak boleh begini. Saya melihat ada beberapa ciri orang yang mengarahkan pandangannya ke surga. Ada beberapa ciri orang yang mengarahkan pandangannya ke surga. Saudara dan saya, mulai hari ini, gak lagi mengarahkan pandangan kita ke dunia.
Dunia mau sekacau apapun, tapi hati kita tetap tenang setenang apapun. Dunia mau sepanik apapun, tapi hati kita tetap damai sedamainya surga. Kita tidak apalagi terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia. Saudara perhatiin, orang yang mengarahkan pandangannya ke surga. Orang yang mengarahkan pandangannya ke surga. Ciri pertama, orang yang mengarahkan pandangannya ke surga, hidupnya seperti domba. Hidupnya seperti domba. Taat. Terus pandang ke surga. Hidup saudara akan seperti domba. Walaupun domba itu harus dibawa ke pembantaian. Walaupun domba itu harus dibawa kepada kematian. Saudara perhatiin Paulus dan Silas. Dia memandang surga. Dia terus berdoa. Dia terus memuji-muji Tuhan di tengah kesesakannya. Di tengah kesesakannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Justru Tuhan beri dia kelepasan. Tuhan beri dia kelekaan. Dia tidak takut dengan kematian. Dia sudah siap untuk mati. Bahkan dia memuji-muji Tuhan. Dia siap untuk mati. Dia siap untuk menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Di situ Paulus dan Silas, saya bilang ini orang yang luar biasa. Satu pahlawan iman yang luar biasa. Kita rindu hidup kita sampai seperti itu. Kita tidak lagi diliputi oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Saudara sama-sama buka di Filipi 1 ayat 23 sampai 24. Filipi 1 ayat 23 sampai dengan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Hatinya sudah di surga, pandangannya sudah ke surga. Akhirnya dia bilang apa? Aku lebih baik bersama dengan Kristus. Aku lebih baik bersama dengan dia di surga daripada di dunia ini. Dunia ini sudah tidak berarti bagiku. Dunia ini sudah tidak ada kesenangannya bagiku. Kesenanganku di surga. Nah, berapa banyak orang Kristen mengarahkan pandangannya ke surga sampai menjadi seperti Paulus seperti ini. Berapa banyak orang Kristen seperti itu hari ini? Tidak banyak. Sangat sedikit orang Kristen yang seperti itu hari ini. Yang mengarahkannya pandangannya ke surga. Begitu dibawa ke pembantaian, dia bilang, aku tetap bersuka cita. Dia nggak takut dengan bahaya. Pemazmur bilang, aku tidak takut dengan bahaya sebahaya apapun. Walaupun aku di dalam lembah kekelaman, aku percaya gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai aku. Walaupun aku di tengah masalah yang fatal, di tengah pertaruhan nyawa, tapi aku tetap berpegang sama Tuhan. Dan pemazmur bilang, aku tetap percaya. Sampai suatu hari aku percaya aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Paulus bilang di sini, di Filipi 1 ayat 23 sampai 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Berapa banyak dari kita tinggal bersama dengan Kristus jauh lebih baik. Berapa banyak dari kita masih takut dengan tinggal bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena begitu saudara tinggal dengan Kristus, saudara akan kehilangan segala-galanya. Saudara akan kehilangan semuanya. Saudara akan kehilangan kesenangan-kesenangan saudara. Tapi itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Karena ada kamu, karena ada saudara dan ada saya. Paulus bilang, lebih baik aku tinggal di dunia ini. Kenapa? Supaya aku bisa melihat pertumbuhan rohanimu. Supaya aku bisa melihat engkau bertumbuh di dalam iman. Supaya aku bisa melihat engkau benar-benar mencintai Tuhan. Paulus bilang, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, dia akan terus taat, dia akan terus percaya, walaupun di tengah-tengah badai kehidupan, atau walaupun di tengah-tengah masalah, atau walaupun di tengah-tengah maut sekalipun. Saudara perhatiin ya, saudara perhatiin, Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayatnya ke-1. Roma 12 ayatnya ke-1. Ini ayat kita sudah sering baca.
Sangat sering kita baca. Tapi kita baca lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi Allah itu yang baik, Allah kebaikan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Di sini, coba saudara lihat, persembahan itu harus apa? Konotasinya harus apa? Ada nggak persembahan yang hidup? Ini kan jadi bertentangan. Hidup kita dipersembahkan jadi persembahan. Persembahan itu harus mati. Persembahan itu nggak bisa hidup. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara sudah mati? Secara fisik, saudara masih hidup. Tapi secara rohani, apakah saudara sudah mati? Dari semua keinginan, dari semua kedagingan, dari semua ego. Kalau saudara sudah benar-benar mati, baru hidup saudara menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Di situ saudara sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Artinya saudara menjadi persembahan yang hidup. Hidup saudara benar-benar sudah menjadi mesbah buat Tuhan. Menjadi persembahan buat Tuhan. Menjadi satu persembahan buat Tuhan, menjadi sesuatu kenikmatan bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita mati dari diri sendiri selama kita masih hidup? Bagaimana caranya saudara mati dari diri sendiri selama saudara masih hidup? Supaya hidup saudara jadi persembahan. Tidak ada cara lain. Kalau saudara mau mati dari diri sendiri, saudara serahkan pandangan saudara. Alihkan pandangan saudara bukan lagi ke dunia, bukan lagi ke diri sendiri, tapi ke Tuhan. Alihkan pandangan saudara ke sana. Saudara akan melihat segala sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan. Persembahan, bahasa Yunaninya tusia. Tusia, T-H-U-S-I-A. Tusia, yang artinya persembahan di altar. Mengapa saudara dan saya harus jadi persembahan? Kenapa saudara dan saya harus jadi persembahan? Karena Yesus pun sudah jadi persembahan. Yesus sudah menjadi persembahan buat kita. Supaya kita pun mempersembahkan diri kita buat Tuhan. Itu tujuannya. Kita, kalau saudara mau jadi sempurna, saudara harus jadi persembahan juga. Hidup saudara harus jadi persembahan. Gimana caranya saya jadi persembahan? Saudara harus mengarahkan pandangan saudara bukan lagi ke dunia, tapi ke Tuhan. Lewat masalah ini, lewat kejadian-kejadian yang luar biasa di dunia ini yang menjadi pandemi dunia, saudara alihkan pandangan saudara ke surga. Kenapa? Tidak satu pun yang bisa menolong saudara. Tidak satu pun yang bisa menolong saudara, kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan takut dengan apapun yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah dengan apa yang bisa membinasakan roh dan jiwamu. Inilah yang kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Hidup kita jadi tusia, jadi persembahan di altar. Artinya apa? Saudara hidup, tapi sebenarnya saudara sudah mati dari keinginan, mati dari diri sendiri, mati dari ego. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi yang pertama, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, hidupnya jadi seperti domba yang dibawa, yang siap dibawa ke pembantaian. Dia mati selagi dia hidup. Saudara lihat lagi, di Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, hidup berdasarkan kehendak diri sendiri, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, roh Allah diberikan kepada kita, semua perbuatan-perbuatan daging kita dimatikan oleh roh Allah, baru kamu akan hidup. Baru di situ kamu akan hidup. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya bicarakan ini. Saat saudara dibaptis, saudara dibawa ke altar sebenarnya. Pada saat saudara dibaptis, saudara sedang dibawa hidup saudara ke altar.
Supaya apa? Supaya satu hari hidup saudara menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, di mana saudara mati dari kehendak, mati dari keinginan, mati dari diri sendiri. Saudara dibawa sama Tuhan ke altarnya Tuhan, menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau huruf besar, karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut. Kami ada dalam bahaya maut. Karena Yesus, kita selalu berada di dalam ambang maut. Sepanjang hari, kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita dimusuhi oleh dunia. Kita dianggap aneh oleh orang-orang dunia. Tapi semakin saudara mendekat sama Tuhan, semakin saudara bersekutu sama Tuhan, semakin saudara bergaul sama Tuhan, semakin saudara berseru sama Tuhan, semakin saudara mengarahkan pandangan saudara ke Tuhan. Saudara gak pusing dengan apa kata orang, tapi saudara akan pusing dengan apa kata Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Dengar, ini ucapan Paulus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karena ada Yesus di dalam kita, yang kita bawa sehari-hari, kita hidup dalam kematiannya. Kita mematikan semua keinginan-keinginan daging. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus yang sudah dibangkitkan itu nyata di dalam tubuh kami. Artinya apa? Saudara hidup dalam hidup yang baru. Saudara harus mati dari semua keinginan-keinginan. Mati dari kehendak diri sendiri. Gimana caranya? Tidak ada cara lain. Arahkan pandanganmu ke surga. Arahkan pandanganmu ke atas. Arahkan pandanganmu di mana Tuhan bertahta. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus dibawa, diserahkan kepada maut. Karena Yesus. Supaya kami yang hidup, Yesus menjadi nyata di dalam kami yang fana ini. Supaya nyata kehidupan Yesus di dalam kami yang fana ini. Maka demikian, maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara perhatiin ya, ini satu hal yang luar biasa. Mau gak saudara berkorban buat sesama? Mau gak saudara jadi berkat buat sesama? Mau gak saudara hidup benar-benar seperti Yesus hidup, yang menyerahkan nyawanya bagi sesamanya? Mau gak kita benar-benar hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Saudara gak bisa kalau saudara gak pernah mengarahkan pandangannya ke surga. Kita mesti bersyukur lewat keadaan ini. Kita diisolasi di rumah, kita di lockdown di rumah, supaya apa? Supaya satu, kita di lockdown di rumah, kita berseru sama Tuhan, kita menyukakan Tuhan di setiap waktu hidup kita, kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan, kita di lockdown di rumah, kita membangun kelompok-kelompok sel, supaya apa? Supaya kita gak knock out, supaya kita gak KO, supaya kita tetap eksis di dalam kebenaran, supaya kita tetap eksis di dalam Tuhan. Tuhan gak mau kita menjadi seperti dunia. Justru kita dipisahkan dari dunia. Tujuannya hanya satu, supaya saudara berbeda dari dunia. 14 hari ke depan, setelah kita di lockdown ini, setelah selesai pandemi ini, saya percaya kita semua hidup dalam hidup yang baru. Kita semua menjadi manusia yang berbeda. Itu kerinduan hati kita semua. Supaya kita semua menjadi manusia yang berbeda. Yang pertama, orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, pasti hidupnya jadi persembahan yang siap dibawa ke pembantaian. Hidupnya siap dibawa ke pembantaian. Kedua, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, selalu mengarahkan pandangannya ke Tuhan. Persembahannya seperti apa? Persembahannya asal-asalan kah? Persembahan biasa-biasa saja kah? Enggak.
Persembahannya berbeda. Orang yang pandang Tuhan ke atas, hidupnya jadi persembahan yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Saudara perhatiin imamat. Imamat 22. Imamat 22. Ayatnya ke-17 sampai dengan ke-25. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa persembahan nasar, berupa persembahan sukarela, hendak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan, kamu harus mempersembahkan persembahan yang tidak bercelah dari lembu jantan, domba, dan kambing. Persembahan harus tidak bercelah dari lembu jantan, domba, dan kambing. Tapi saudara nggak bisa menjadi persembahan yang tidak bercelah kalau saudara nggak pernah mengarahkan pandangannya ke Tuhan. Kalau saudara nggak mati lebih dulu, saudara nggak bakal menjadi persembahan yang tidak bercelah. Saudara harus mati dulu, baru saudara bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini saudara lihat, Tuhan kasih berbagai aturan di sini. Juga apabila seorang mempersembahkan korban keselamatan sebagai pembayar khusus, nasar khusus, sebagai korban sukarela, lembu, kambing, domba, korban itu harus tidak bercelah supaya Tuhan berkenan. Sudahkah saudara menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah saudara menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Korban itu harus tidak boleh bercacat, tidak boleh bercelah. Bukan sekedar perkara menyembah. Sekali lagi saya bilang, bukan sekedar perkara menyembah. Bukan sekedar perkara memuji. Tapi bicara soal gaya hidup kita yang seperti Yesus. Yang sudah mati dan dibangkitkan. Oleh sebab itu kita hidup dalam hidup yang baru. Kita gak pusing dengan kehidupan dunia hari ini. Kita gak pusing dengan apapun. Yang kita pusingin gimana caranya setiap hari hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari hidup saya memuliakan Tuhan. Setiap hari hidup saya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan buat saudara dan buat saya. Di sini di ayat 22 dibilang, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka, yang berbisul, berkadal, atau yang berkurap, semuanya jangan kamu persembahkan kepada Tuhan. Binatang yang demikian jangan kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Karena itu gak berkenan. Saudara, kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, jadilah hidup yang mati sebelum saudara mati. Hidupilah hidup yang mati sebelum saudara mati. Baru saudara menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Baru saudara menjadi suatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya tidak bakal bisa terjadi kalau saudara gak pernah mengarahkan pandangan saudara ke surga. Kalau saudara gak bisa terjadi kalau saudara gak pernah mengarahkan pandangan saudara ke Tuhan. Tapi kalau saudara mengarahkan pandangan saudara ke Tuhan, ke surga, saudara akan lihat hidup saudara menjadi suatu yang dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hidup saudara menjadi suatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup saudara menjadi suatu yang indah di mata Tuhan. Saudara nanti baca sendiri terus sampai ayat 25. Terus nanti saudara baca sendiri sampai ayat 25. Jadi yang pertama, orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, pandangannya kepada Tuhan atau ke surga. Orang itu hidupnya seperti domba yang taat sampai ke pembantaian. Yang tidak takut dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kematian selagi dia hidup. Yang kedua, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, hidupnya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya menjadi persembahan yang sempurna. Berapa banyak dari kita mau jadi persembahan yang sempurna? Berapa banyak dari kita mau hidup kita mau menjadi persembahan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Arahkan pandanganmu ke Tuhan.
Dengan di lockdownnya kita, dengan tidak bisa keluarnya kita dari rumah, dengan diamnya kita di rumah. Hayo saudara semua, chosen generation, kita bangkit, kita muliakan Tuhan, kita arahkan pandangan kita ke Tuhan. Selama kita lagi di rumah ini, selama kita ada di rumah ini, kita arahkan pandangan kita ke Tuhan. Saudara akan lihat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ingat ya, perubahan dunia ini bergantung dari doa orang-orang benar. Sekali lagi saya ulang, perubahan tatanan dunia ini bergantung dari kehidupan dan doa orang-orang percaya. Kalau saudara benar-benar percaya sama Tuhan, hidup saudara menjadi perkenanan di hadapan Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Yang ketiga, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya memandang terus ke atas, adalah orang yang apinya terus menyala. Apinya terus menyala, apinya terus menyala. Api ini adalah kuasa Roh Kudus. Biarlah, firman Tuhan bilang di Roma, biarlah kita punya hati yang terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Saya salut sama satu orang, itu istri saya. Dia di rumah, di lockdown sama saya berdua, tapi dia terus berkobar untuk melayani Tuhan. Seharian kemarin dia terus isi blog. Supaya apa? Supaya apa? Banyak orang bisa diberkati. Banyak orang diberkati. Isi hidup saudara, bukan cuma chatting yang gak perlu, bukan cuma apa-apa yang tidak perlu, tapi isi hidup saudara untuk kekekalan nanti. Selama saudara di rumah, isi hidup saudara untuk kekekalan nanti, bukan untuk di dunia ini. Saudara bisa buka sama-sama Roma 8 ayat 13 dan 14. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini ada Roh Kudus yang terus menyala di dalam kita. Supaya apa? Semua perbuatan daging kita mati. Api kita di mezbah itu harus terus menyala. Selagi kita menjadi persembahan, selagi kita menjadi persembahan yang tidak bercacat, selagi kita menjadi persembahan dan persembahan yang tidak bercacat, apinya pun harus terus menyala. Yaitu Roh Kudus harus terus menyala. Supaya apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh baru bisa disebut anak Allah. Kalau saudara terus menyala di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh, baru saudara menjadi anak Tuhan. Di situ Tuhan akan menunggu saudara di awan-awan permai nanti. Suatu hari nanti. Saya yakin, mungkin saya boleh bilang sama saudara, setelah ini ada apa? Tapi setelah ini justru beres, tenang sebentar, antikris muncul. Orang-orang yang pegang kendali atas dunia ini, tujuannya apa? One order. Satu tatanan dunia, satu mata uang, dan satu religi. Satu agama. Dan percayalah, sebelum ini terjadi, kita sudah bersama dengan Tuhan di awan-awan permai. Yang ketiga, orang yang mengarahkan pandangannya terus ke atas, apinya terus menyala di atas mezbahnya. Selagi hidup saudara jadi persembahan, selagi persembahan itu tidak bercacat, tidak bercelah, apinya pun terus menyala. Yang keempat, orang yang mengarahkan pandangannya terus ke atas, hidupnya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saudara perhatiin ya, 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Oke, kita lihat. Tetapi syukur bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang membawa kami pada jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman akan pengenalan. Keharuman ini bahasa yang dipakai fragrance. Keharuman, fragrance. Saudara tahu kalau minyak wangi, fragrance. Itu wangi harum, sesuatu yang harum. Pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum,
fragrance yang harum. Hidup saudara sudah menjadi dupa yang harum belum di hadapan Tuhan? Hidup saudara menjadi wangi-wangian belum bagi Tuhan? Saya tanya sama saudara sekarang, hidup saudara sudah menjadi wangi-wangian belum buat Tuhan? Dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan bagi mereka yang binasa, bagi mereka yang terakhir, adalah bau kematian. Ini bukan fragrance, tapi aroma kematian. Pakai bahasanya itu aroma kematian. Bukan fragrance, tapi aroma. Aroma, bau busuk kematian. Kalau saudara nggak mati sebelum mati, saudara nggak bakal jadi fragrance. Kalau saudara nggak mengarahkan pandangan saudara ke surga, ke atas, ke Tuhan, maaf saya bilang, saudara hidupnya nggak bakal jadi fragrance. Saudara akan hidupnya menjadi aroma kebusukan, aroma kematian. Terus, bagi yang pertama, bau kehidupan, fragrance, yang menghidupkan. Tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayo, siapa yang sanggup menunaikan tugas demikian? Susah kan? Jadi fragrance, susah kan? Menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan, itu susah, nggak mudah. Tapi kita nggak diberi pilihan. Nah justru lewat kejadian ini, kita diarahkan sama Tuhan, supaya kita membangun mezbah. Supaya kita dekat sama Tuhan, supaya kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Supaya kita nggak hidup bagi diri kita sendiri lagi. Pengen deh rasanya kita berkumpul sama-sama lagi. Pengen deh rasanya. Saya percaya suatu hari pasti itu akan terjadi. Kita sama-sama lagi, ibadah sama-sama lagi, kita berduduk sama-sama lagi. Itu semua akan terjadi. Saya percaya. Tapi semuanya bergantung dari kita. Hidup kita, begitu kita masuk nanti, begitu kita nyembah lagi, begitu kita sama-sama lagi, waduh, hidup saudara sudah menjadi fragrance Tuhan. Hidup saudara sudah menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Saudara nggak hidup lagi bagi diri sendiri. Saudara nggak hidup lagi duniawi. Saudara hidup bagi Tuhan. Nah kalau sampai ke tingkat ini, saudara akan ngalamin pemulihan demi pemulihan dari Tuhan. Saudara akan ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup ini. Saudara akan ngalamin berbagai kuasa Allah dinyatakan. Oleh sebab itu yang terakhir, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, sekali lagi, yang terakhir, orang yang mengarahkan pandangannya ke Tuhan, hidupnya pasti berkemenangan. Saya ulang sekali lagi, hidupnya pasti berkemenangan. Berkemenangan begini. Hidup berkemenangan begini. Banyak orang berpikir berkemenangan itu masalah semua selesai. Saya bilang ya, yang Tuhan maksud berkemenangan bukannya ketika semua masalah selesai, saudara menang atas masalah. Bukan itu. Tapi hidup yang berkemenangan, di tengah masalah, saudara tetap bersyukur. Di tengah masalah, saudara tetap memuji Tuhan. Di tengah masalah, saudara tetap memuliakan Tuhan. Di tengah masalah, saudara tetap mengarahkan pandangan ke Tuhan. Di tengah masalah, saudara tetap bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Orang yang berkemenangan bukanlah orang yang tidak bermasalah. Orang yang berkemenangan adalah orang yang hidupnya tidak bergantung pada apa yang dia akan dapat. Apa yang dia ingini. Ketika dia ingini dapat, baru dia berkemenangan. Bukan itu. Tapi orang yang berkemenangan adalah orang yang hidupnya bergantung pada surga. Orang yang hatinya sudah di surga. Orang yang mengarahkan pandangannya sudah ke surga. Itulah orang yang berkemenangan. Orang yang tidak takut dengan apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara sudah benar-benar menjadi persembahan? Apakah saudara menjadi persembahan yang tidak bercacat? Menjadi persembahan yang sempurna? Apakah saudara benar-benar apinya terus menyala?
Apakah saudara benar-benar menjadi dupa di hadapan Tuhan? Yang terakhir, apakah saudara benar-benar hidup berkemenangan? Saudara tidak terpengaruh lagi dengan keadaan seperti Silas dan Paulus. Dia nggak tahu, besok mungkin dia mati. Besok mungkin dia dipenggal. Dia sudah dirajam, nggak mati juga. Dia sudah diderah, dia nggak mati juga. Dia nggak tahu besok akan terjadi apa. Justru itu, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dan dia bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Semua penjara mendengar seruan dia. Semua penjara bilang, bisa jadi semua penjara, orang yang di penjara itu dijamah Tuhan. Buktinya apa, Pak? Buktinya, saudara lihat. Ini buktinya. Di Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ayat 26. Perhatiin. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bukan hanya pintunya Paulus, tapi semua pintu penjara terbuka. Sekali lagi, semua pintu penjara terbuka. Terlepas belenggu-belenggu dari mereka. Berarti orang-orang yang dibelenggu di dalam penjara itu pun terlepas semuanya. Para penjahat yang ada di penjara itu semua terlepas. Tapi hebatnya apa? Hebatnya apa? Di sini saudara perhatiin. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, bukan hanya pintu Paulus dan Silas, tapi semua pintu di dalam penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Pertanyaan saya sama saudara, apakah orang hukuman itu semua melarikan diri? Apakah ada yang melarikan diri? Saudara lihat ayat 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Hebat, luar biasa. Karena doa, pujian penyembahannya Paulus dan Silas, tidak satu pun orang-orang penjara itu kabur. Saudara, kalau saudara bisa bayangin, kalau di penjara, misalnya di rutan, gempa, penjaranya roboh, saya yakin pintu-pintu terbuka, saya yakin semua orang-orang tahanan itu lari berhamburan keluar semua. Gak ada yang diam di tempat. Semuanya kabur. Ada yang pulang ke kampung, ada yang lari ke sana, lari kemari, ada yang ngumpet di mall, ada yang begini, ada yang begitu. Saya perhatiin di sini, tidak satu pun yang kabur. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Saya yakin mereka mendengar pujian penyembahannya Paulus. Mereka mendengar Paulus itu memuliakan Tuhan. Hati mereka tersentuh dan mereka ikut menyembah. Dan ketika mereka ikut menyembah, mereka terperangah dengan kejadian yang terjadi. Apa kejadian yang terjadi? Gempa. Mereka belum sempat lari, mereka masih terperangah. Oleh sebab itu Paulus bilang, jangan celakakan dirimu. Mereka semua masih ada di sini. Justru itu rencana Tuhan yang hebat, yang justru terjadi setelah itu. Inilah yang saya sebut dengan hidup berkemenangan. Kalau saudara hidup berkemenangan, kalau saudara mengarahkan pandangan saudara ke surga, saudara tidak takut dengan bahaya apapun yang ada di dunia ini. Saudara tidak pernah khawatir. Saudara tidak pernah takut. Terus di sini dibilang, kepada kepala penjara itu yang menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu malah menyembah. Tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa sih yang harus aku bikin supaya aku selamat? Nah, saya yakin ini kepala penjara, yang dimaksud kepala penjara ini, apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Artinya, selamat di dunia. Yang dia maksud adalah selamat di dunia. Selamat di dunia. Tapi Paulus menjawabnya gini, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat dan
engkau dan seisi rumahmu. Ketika kita percaya sama Yesus, bukan hanya kita yang selamat, tapi kita dan seisi rumah kita yang selamat. Ketika kita percaya sama Yesus, kita diloloskan dari lubang-lubang jarum. Ketika kita percaya sama Yesus, kita diberikan Tuhan kemenangan. Ketika kita percaya sama Yesus, kita diberikan selalu jalan keluar. Ketika kita percaya sama Yesus, kita percaya ada kemenangan. Lalu mereka, dan gak stop sampai di situ, di sini dibilang, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Satu rumah diinjili. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Luka-lukanya yang ada di Paulus dan Silas dibersihin. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dia mulai percaya Yesus. Seluruh keluarganya dimenangkan. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan versi Allah, bukan versi kita. Keselamatan versi Tuhan, bukan versi kita. Versi kita selamat di dunia, tapi versi Allah keselamat sampai kekal nanti. Selamat bersama dengan Dia selama-lamanya. Inilah keselamatan yang sesungguhnya. Inilah hidup yang berkemenangan. Saudara gak bakal bisa dapat hidup yang berkemenangan kalau saudara gak pernah mengarahkan pandangan saudara ke atas. Saudara harus mengarahkan pandangan saudara ke atas. Terus di sini dibilang lagi, setelah dia dibaptis, akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan. Paulus dan Silas dibebaskan. Bisa bayangin gak? Seorang penjahat yang dianggap sebagai seorang penjahat yang dibawa ke tahanan yang paling bawah, paling tengah. Orang yang akan dieksekusi mati dalam waktu belum 1 hari dibebaskan begitu aja. Kenapa? Karena dia percaya kalau belum waktunya, dia percaya dia pasti selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan kita bersama. Bukan hanya supaya pandemi ini berhenti, supaya masalah ini berhenti, bukan hanya supaya itu. Tapi kita berdoa yuk buat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Supaya benar-benar kita sepakat, berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dan Tuhan meluputkan. Saya percaya semakin banyak orang berseru, semakin Tuhan tergerak. Kita percaya semakin banyak orang benar, semakin mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Dan ini salah satu cara mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Yaitu saudara dan saya sepertinya dibelenggu di dalam rumah. Saudara dan saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi dengan kejadian ini, kita semua sadar gak lagi mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua. Kita semua hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kita semua memperbaiki diri setiap hari kita beresin diri kita. Dan kita percaya suatu hari Tuhan akan menjemput kita di awan-awan tanpa cacat, tanpa celah. Kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mati sebelum kita mati. Kita bawa api Tuhan membara di dalam kita sehingga kita terbakar. Hidup kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ketika hidup saudara menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, hidup saudara pun berkemenangan. Saya percaya semua jemaat Chosen Generation adalah jemaat yang kuat, yang sehat rohani, sehat juga jasmani. Dan kesehatan saudara pakai benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan saudara pakai benar-benar untuk meninggikan nama Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang patut ditinggikan dan patut diagungkan selain Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus bertahta di dalam puji-pujian kita. Tuhan Yesus bertahta di dalam hidup kita. Kita mati sebelum kita mati. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
Kau telah berfirman di tempat ini Tuhan, bagi semua kami yang ada di Chosen Generation, supaya benar-benar kami mengarahkan pandangan kami ke atas, sehingga hidup kami menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Persembahan itu tidak bercacat, tidak bercela, apinya terus menyala, dan membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau telah menegur kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, Kau tegur. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tidak hidup lagi dalam kepanikan, tidak hidup lagi dalam ketakutan, tapi kami hidup dalam kepastian bersama dengan Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan jamah, Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang Tuhan yang terkena virus COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang menyaksikan video ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesembuhan bagi mereka secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi siapapun yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita masuk dalam perjamuan kudus.